Walaupun peristiwa besar ada semacam pengadilan. Kalau di sini ada istilah baru dianggap penistaan itu ya. Kalau zaman dulu lebih keras murtadin itu. Bicara murtad, bicara kafir, bicara. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu, di masa-masa Islam setelah awal itu muncul pikiran-pikiran aliran apakah si apa Tasila itu sebenarnya sudah mendahului secara filosofis, gak ada soal. Hanya yang sekarang itu akhirnya menjadi satu bahasan itu kan karena itu diterjemahkan di tempat yang lain, itu disosialisasikan di tempat yang lain, dan pikiran-pikiran yang dianggap kalau zaman dulu itu apa berseberangan dengan pikiran banyak orang atau bertentangan di banyak orang, tapi di tempat lokal tertentu. Misalnya Pak siapa yang Pak Amar ya bahas itu, persoalannya itu ada di Mesir, dianggap dakwah. Tapi ketika geser ke negara lain, misalnya di Belanda tadi, bukan Jawa tapi menjadi tertawa di sana ya. Kan begitu apa kalkulasi pikiran itu kan. Nah, bagaimana hal demikian itu? Kita melihatnya, apakah kita mau menggugah hal-hal yang sifatnya persoalannya berbicara nilai kemudian tidak boleh itu bukan, tapi kita berbicara bahwa ada dari sisi yang lain pikiran itu yang membahas tentang Al-Quran yang tidak terbiasa dibahas oleh teman-teman yang lain. Karena memang secara antropologis orang itu memang punya hak untuk berpikir berbeda-beda dan punya hak untuk beremosional berbeda-beda juga, cuma dalam wilayah realitas. Nah, persoalan yang paling mendasar itu kan orang tidak siap ketika dikatakan apa, bahwa surga itu bisa dibuka hanya melalui kunci ketakwaan agamanya masing-masing. Kan tidak kebiasaan seperti itu. Yang selalu dibiasakan bahwa pintu surga itu bisa dibuka hanya melalui kunci ketakwaan agamanya sendiri. Kalau lebih jauh, Islam paling baik, Kristen paling baik menurut agamanya sendiri. Tapi di sisi lain berkaitan dengan pemahaman perspektif tentang Al-Quran itu kan yang paling bagus adalah pikiran-pikiran misalnya ulama mayoritas apa namanya ijma. Ini kalkulasinya waktu penghakiman di Mesir itu kan melibatkan ratusan kaum ulama yang untuk menguatkan pengadilan itu. Jangan di Belanda tidak ada itu. Ya, makanya kita melihatnya dari sisi ada orang berpikir berbeda dengan hal demikian. Itu dulu yang mungkin saya kasih kisi-kisinya apa yang akan disampaikan oleh saudara itu. Dipersilakan mau menyampaikan sesuatu. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu tokoh ini secara singkat. Nama beliau adalah Nasr Hamid Abu Zaid, adalah seorang tokoh penting dalam hermeneutik yang dihormati karena interpretasi inovatifnya terhadap Al-Quran. Konsepnya termasuk memandang Al-Quran sebagai produk budaya sekaligus produsen budaya yang telah memicu perdebatan di kalangan komunitas muslim hingga saat ini. Beliau lahir pada 10 Juli 1943 di Kuhafah, Mesir.
Nasr Abu Zaid menunjukkan minat awal dalam studi Al-Quran. Beliau sudah menghafal Al-Quran sejak usia 8 tahun, sekaligus bisa menjelaskan isi kandungannya. Meskipun awalnya beliau jurusannya kalau di kita itu SMK ya, kejuruan, tapi hasratnya membawanya untuk belajar bahasa dan sastra Arab di University of Cairo yang berpuncak pada gelar PhD. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Dimyati tadi, bahwasanya saya sudah diprologi, beliau merupakan dalam tanda kutip terdakwa atas tuduhan murtad karena pemikiran-pemikiran beliau, terutama dalam hal desakralisasi Al-Quran. Karena Al-Quran itu menurut pendapat beliau adalah merupakan makhluk. Beliau mengambil dari landasan teorinya, pemahamannya milik Mu'tazilah dan Asy'ariyah, dikompet, dan ternyata beliau lebih menitik beratkan pendapatnya pada Mu'tazilah yang menganggap bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Karena pendapat tersebut, maka melahirkan beberapa konsekuensi yang logis dari pemikiran Mu'tazilah yang diadop oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Salah satunya yaitu tentang Al-Quran Al-Quran adalah makhluk sama dengan manusia, sehingga bersifat manusiawi dan bisa dikaji seperti halnya makhluk yang lain, atau dalam konteks ini bisa dikaji dari sudut pandang sebagaimana teks-teks yang lain selain Al-Quran. Yang kedua, konsekuensi yang kedua adalah menurut pendapat Nasr Hamid Abu Zaid, Al-Quran turun karena ada permasalahan, sehingga kalau Al-Quran ini adalah kalamullah, harusnya turunnya itu tanpa perlu ada problem terlebih dahulu. Jadi pengen merintah, intinya merintah saja. Jadi Al-Quran diturunkan, kamu lakukan ini. Tapi pada faktanya menurut Nasr Hamid Abu Zaid ini, Al-Quran turun karena asbabun nuzul. Artinya ada problem dulu di tanah Arab, baru Al-Quran ada perintah atau wahyu yang turun setelah itu. Al-Quran bisa dikaji dengan pendekatan linguistik dan sastra yang memperhatikan aspek kultur dan historis. Menurut beliau, bahwasanya Al-Quran ini merupakan sentral dari budaya Arab, yang mana Al-Quran ini bisa mempengaruhi seluruh kebudayaan yang ada di Arab. Namun demikian, konsekuensi yang ketiga berhubungan dengan konsekuensi yang ketiga, yaitu landasan berpikir pengkajian Al-Quran menurut Nasr Hamid Abu Zaid bukanlah berlandaskan pada keimanan, akan tetapi teori objektif keilmuan. Jadi Al-Quran dikaji menurut sudut pandang keilmuan, bukan dari keyakinan. Sehingga dengan pandangan tersebut, Nasr Hamid Abu Zaid menjelaskan teks Al-Quran itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya realita budaya yang mengiringi. Jadi kebudayaan akan terbentuk jika ada proses interaksi antara manusia, realita atau keadaan pada waktu itu, dan juga teks Al-Quran. Oleh karena itu, Nasr Abu Zaid menyimpulkan bahwasanya Al-Quran adalah produk dari budaya. Selain itu, Nasr Hamid Abu Zaid juga menjelaskan bahwasanya Al-Quran selain produk budaya juga merupakan produsen budaya. Jadi urutannya setelah ada asbabun nuzul, dikodifikasikan menjadi sebuah mushaf, lalu dari mushaf tersebut menciptakan atau melahirkan budaya-budaya baru yang berlandaskan pada Al-Quran. Sebagai contoh, Al-Quran sebagai produsen budaya atau budaya yang dihasilkan dari Al-Quran, adanya syair. Bahasa Arab waktu itu syair begitu mendunia ya, begitu viral di kalangan bahasa Arab waktu itu, sehingga muncul beberapa turunan dari karya seni tersebut berupa salah satunya adalah kaligrafi. Kaligrafi adalah tulisan Al-Quran yang diperindah dengan
dengan tekstur yang indah dipandang mata. Yang kedua, salah satu contohnya yaitu cara berpakaian. Dalam surat An-Nur ayat 31 dan surat Al-Ahzab ayat 59, cara berpakaian umat Islam yaitu tentang menutup aurat, sehingga melahirkan budaya baru antara lain jilbab, gamis, dan sebagainya. Kalau ditarik ke Indonesia, ya tentu saja jilbab, gamis, dan pakaian Islami pada era sekarang ini bukan lagi fungsinya hanya sebagai penutup aurat, akan tetapi juga lebih ke menonjolkan fashionable. Yang selanjutnya tentang kuliner dan etika makan. Dalam surat Al-Baqarah 172 dan 173, misal mengambil dari Al-Baqarah 172 dan 173 dan surat Al-Maidah ayat 3, bahwasanya Islam mengajarkan untuk makan makanan yang halal. Menurut ilmu pengetahuan bahwa halal itu sama dengan sehat. Itu penjelasan singkatnya. Terus lagi ada budaya di Indonesia, saya tarik di Indonesia ya. Mungkin bagian dunia juga tetap menggunakan ini. Makan dengan menggunakan 3 jari. Ini mau yang dimakan apapun kecuali mie godok kayaknya bisa lah pakai untuk 3 jari. Kalau di Arab kan pakai kurma, kalau di kita nasi masih memungkinkan untuk pakai 3 jari. Ini banyak yang budaya sampai hari ini. Ya. Gus, Yang selanjutnya festival dan perayaan. Di Islam tadi menurut dari Al-Quran ada 2 hari besar, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk Idul Fitri semuanya kan dalam tanda kutip menjadi fitri atau suci kembali, maka disarankan untuk menggunakan sesuatu yang baru. Di Indonesia ini paling getol ya, ada istilahnya mudik, ada shopping baju baru dan lain sebagainya. Kalau di tanah Arab, kalau di Arab tidak sampai seperti itu, akan tetapi lebih pada perayaan di keluarga. Yang kedua adalah Idul Adha. Di Arab adalah unta, kalau di Indonesia ada sapi, ada kambing ya. Yang selanjutnya arsitektur. Dari budaya Islam seperti surat atau ayat 18 yaitu menjelaskan tentang keamanan masjid. Dari sisi arsitektur di banyak negara sekarang sedang berlomba-lomba untuk mendesain masjid agar terlihat mewah sesuai dengan apa selera bangsa, selera dari negara dan arsiteknya masing-masing. Yang selanjutnya adalah hukum dan etika sosial, terutama pada surat An-Nisa ayat 58 dan 59 tentang poligami. Beberapa waktu yang lalu kami pribadi sempat menanyakan tentang pemikiran Nasir Hamid Abu Zaid, karena kami pribadi juga baru mengetahui tokoh ini, baru membaca begitu. Kami tanyakan kepada teman-teman yang di IAT tentang tokoh ini, inti pemikirannya seperti apa. Dari teman-teman IAT ini memberikan contoh tentang surat An-Nisa, bahwasanya ini kaitannya konteksnya dengan Al-Quran sebagai produsen budaya. Ada perumpamaan seperti ini: seandainya di Indonesia Islam tidak datang dengan surat An-Nisa-nya yang membolehkan seorang laki-laki menikah 1, 2, sampai 4 itu, akankah pernikahan di Indonesia ini akan menggunakan, apakah akan ada fenomena menikah lebih dari 1 di Indonesia? Mengingat di Indonesia sendiri sampai saat ini asasnya menggunakan asas monogami, bukan menggunakan asas poligami. Dari sejarah pertama Islam datang, yang boleh melakukan atau yang mampu, lebih tepatnya mampu melakukan pernikahan poligami adalah raja-raja dan para darah biru ya, raja-raja dan juga pejabat pada waktu itu. Untuk masyarakatnya sendiri sebelum Islam datang belum mengenal yang namanya poligami, sehingga hasil diskusi dari teman-teman menyatakan karena kedatangan dalam tanda kutip surat An-Nisa yang menjelaskan tentang poligami ini seakan menjadi budaya yang muncul karena kedatangan Al-Quran ke Indonesia. Yang selanjutnya adalah sastra, puisi ya, tadi sudah disebutkan. Pendekatan hermeneutik yang digunakan oleh Nasir Hamid Abu Zaid lebih dipengaruhi pada pemikiran tadi Mu'tazilah yang menganggap Al-Quran adalah makhluk,
sehingga bisa dikaji dari sudut pandang manapun, bukan menggunakan prinsip keyakinan atau konsep keyakinan, akan tetapi dari sudut pandang ilmu pengetahuan, dan juga dipengaruhi oleh pendekatan hermeneutik E.D. Hicks Jr. yang mengatakan bahwa teks memiliki makna yang dimaksudkan oleh penulisnya. Jadi memaknai teks itu harus menjadi interpretasi, harus menjadi tujuan bagi para pembaca untuk menemukan maksud asli dari teks tersebut. Sehingga Nasir Hamid Abu Zaid membebaskan dalam hal ini para pembaca, terutama pembaca Al-Quran dalam mengkaji Al-Quran, untuk menafsirkan atau menginterpretasikan sesuai dengan kadar kemampuan pembacanya masing-masing. Ini salah satu penyebab di mana Nasir Hamid Abu Zaid ditolak untuk pengajuan promosi profesornya karena dalam tanda kutip mendesakralisasikan, membuat Al-Quran jadi tidak sakral lagi, sehingga seakan-akan bisa dikaji serampangan oleh semua orang gitu ya, dengan tanpa dasar keilmuan yang jelas gitu. Selanjutnya tentang demistifikasi dan reinterpretasi jin. Sebenarnya ada contoh lain, tapi di sini yang banyak disebutkan tentang jin. Mengutip dari surat Al-Jin ayat 9, dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar berita-beritanya, tetapi sekarang siapa saja yang mencuri dengar pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakar kami. Selanjutnya ada pada ayat 14 yang artinya, dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus, dan adapun yang menyimpang dari kebenaran maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Nah, interpretasi demistifikasi jin menurut Nasir Hamid Abu Zaid tentang jin adalah, beliau ingin menjelaskan bahwasanya jin pra-Islam ini masih mampu untuk mencuri dengar tentang berita apapun yang dari langit, kalau dari pecahan Islam, yaitu tentang percakapan Allah dengan para malaikat, sehingga jin ini menjadi inspirasi pada waktu itu pada kaum jahiliyah, pada kaum penyair. Jadi penyair ini menurut kepercayaan Arab mendapatkan inspirasi untuk membuat syair-syairnya berdasarkan berita dari langit yang dibawa oleh jin, dengan menggunakan bahasa yang disempurnakan begitu. Nasir Hamid Abu Zaid ingin menjelaskan bahwasanya jin sudah tidak bisa lagi mendengar kabar berita dari langit setelah Al-Quran diturunkan atau setelah Muhammad lahir. Jadi beliau ingin menegaskan bahwasanya tidak ada lagi penyair atau apapun yang menggunakan dalam tanda kutip jin untuk menjadikan inspirasi. Artinya itu merupakan murni pemikiran dari para penyair-penyair itu sendiri, dan jin tidak lagi dianggap sebagai hal yang mistis, karena menurut surat Al-Jin ayat 14, jin itu sudah bersifat atau mendapatkan kitab sebagai ada manusiawinya di situ. Jadi ada yang kafir, ada yang muslim, sehingga yang muslim ini sangat mengutuk dan merendahkan manusia yang meminta tolong kepadanya untuk suatu urusan. Intinya bahwa Nasir Abu Zaid ingin menggiring pemikiran bangsa Arab bahwasanya jin ini sudah tidak untuk ditakuti lagi, akan tetapi bisa dikaji secara rasional. Kesimpulan dari presentasi ini adalah Nasir Hamid Abu Zaid menghadirkan perubahan besar-besaran dalam pemahaman Al-Quran dengan menerapkan metode hermeneutik yang menjembatani penafsiran tradisional dengan pemikiran kontemporer, sehingga mendorong keterlibatan yang lebih dalam dan kontekstual dengan teks. Wawasan budaya dan linguistiknya terus memicu diskusi dan evaluasi di kalangan sarjana hingga saat ini. Mungkin itu Prof. Dimyati dan teman-teman sekelumit yang bisa saya sampaikan, walaupun agak bulat saya harap bisa dijadikan bahan diskusi. Mohon masukan dan arahan dari teman-teman semua dan Prof. Dimyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi namanya pakai Abu Zaid. Mana tulisannya? Zaid Y Abu Zaid Y. Ya.
Nasr. Oke, saya mau tanya dulu. Dadala itu masuk kategori yang berpikir bahwa Al-Quran itu makhluk atau bukan? Masuk yang mana? Bukan, bro. Berarti masuk cara berpikir yang menentang Abu Zaid. Bisa dibilang. Ngapain kalau menulis pikirannya orang? Harusnya mendukung. Ya orang sudah beda agama gitu ya, beda kepercayaan itu. Ngapain mau bahas agama orang lain, yang lain? Gitu. Artinya begini, dasar pikirannya itu kan bahwa ada perbedaan mungkin di seluruh Bapak sekalian. Ketika panjenengan membahas tentang Al-Quran, itu yang ada di pikiran apa? Aturan. Kalam. Oke, firman. Saya sebut firman. Tadi singgung bahwa kalau itu firman sama-sama kekal abadinya di atau di Lauhul Mahfuz di sana atau di sana gitu. Karena bumi kan putar-putar begini kan ya. Kalau nyebut sana ternyata pas putar di sini. Kalau malam hari kayaknya di sana Mas. Agak sana ya, agak miring ya. Itu saya akan berpikir bahwa ini mestinya jadi satu, jadi ecer gitu. Coba nanti saudara bisa perbandingkan dengan pikiran penjelasan rasional yang lain, misalnya Fazlur Rahman, pernah dikaji Fazlur Rahman. Jadi ada dari ayat Quran yang sudah mulai alif lam mim sampai akhir tadi itu dia turun. Jadi bumi itu begini, bumi ini yang berputar angka 24 jam atau 12 jam itu hanya bumi ini saja, planet ini, planet yang kita injak ini, Atau yang lain? atau planet yang lain? Semua. Durasi jamnya sama enggak? Enggak. Durasi jamnya enggak sama. Ketika saudara ada di Mars, di bulan, di mana itu bisa nggak laksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan ukuran jam yang ada di bumi? Tidak bisa. Orang bicara langit, kita ada atmosfer, langit bumi, ada langit Mars, gitu ya, ada langit bulan, ada langit macam-macam sana. Orang bisa jelaskan dari sana turunnya ayat satu paket, tapi nyantol di atmosfernya bumi itu, sehingga dia turun, dia sesuai dengan peristiwa asbabun nuzulnya itu. Ada penjelasan dari sisi yang lain seperti itu untuk saya membantu saudara agar Al-Quran bisa saudara terima bahwa ini benar konsep azali. Karena di ruangan ini saya tidak yakin berani berpikir seperti sebenarnya bukan persoalan berani tidak berani, karena ini konsep rasional. Konsep rasional. Ketika Abu Zaid mengatakan bahwa cara kalkulasi, ketika Nabi Muhammad di Gua Hira, Al-Quran itu yang bawa siapa? Jibril. Menurut Bapak Ibu kan? Menurut keyakinan gitu ya. Menurut yang didengar Menurut keyakinan dan berita yang sampai ke kita. panjenengan, berita Sunni, bukan berita Mutazil gitu ya. Berita Sunni. Waktu itu, ketika masuk di Gua Hira itu di situ masih ada yang melawan di situ. Ada namanya Abu Jahal, masih ada kan? Abu Lahab, Sufyan, banyak hal. Bukan hanya juga paman-paman, yang lain-lain juga yang bukan saudara di situ. Apakah mereka tidak melihat makhluk yang jenengan gambarkan namanya
malaikat tadi itu, apa dia tidak percaya? Menurut saudara, tidak percaya apa tidak melihat? Atau dua-duanya? Dua-duanya karena politis juga. Tidak melihat dan juga tidak. Andai kata saudara waktu itu di zaman itu kira-kira masuk yang mana? Percaya apa nggak percaya? Sesuai kapasitas rasional sekarang. Nggak melihat, kita lihat di sini. Artinya apa? Bahwa masa dulu itu juga Nabi juga tidak menampilkan hal-hal yang sebenarnya sifat mistisismenya itu dilupa. Hanya dia menyebut bahwa beliau ini Al-Quran saya dapat, saya sampaikan, kan begitu aja. Kenapa beliau harus lari, kan gitu, harus lari ke Madinah, dikejar, membentuk pasukan dan semuanya, koordinasi dan semuanya. Kenapa tidak menampilkan pola-pola mistisismenya tadi? Bahkan masih ada kisah-kisah yang model lokal, model primitif itu. Saya pernah lama tinggal di Madinah, juga di Kabul kali itu. Di sana ada kisah namanya Gua Sur itu, Gua Sur yang disinggahin itu berbunyi dikisahkan di situ. Di kata yang berbunyi. Jadi Gua Sur itu ketika Nabi jalan itu dia berbunyi, memanggil Muhammad, dan dia jelaskan bahwa sudah akan sekian puluh nabi yang dilindungi oleh dia. Bahkan waktu sembunyi terkenal Abu Bakar katanya terus saya tidak mengatakan novel ya. Karena nanti anggap saya menista itu. Tapi ketika dia menyengat itu, alasannya kakinya Abu Bakar ini menghalangi karena dia sudah nunggu di situ bertahun-tahun ingin melihat api. Saudara percaya? Ada kisah seperti ini, saudara percaya? Saudara percaya? Dari keyakinan percaya. Ceritanya dari dulu gitu. Saya mau tanya dulu, percaya nggak itu? Ya itu sudah diyakinkan sejak kecil. Doktrin. Doktrin. Dogma atau doktrin? Kalau masalah ularnya gigit karena kakinya menghalangi, iya dari sudut keyakinan ya. Tapi mungkin kalau dari sudut rasional dimanapun ular kalau disanding ya rata-rata gigit loh. Ya. Tapi kan nggak ada kisah lain karena dia menunggu Nabi di situ lama gitu kan. Bisa juga kan kalau ular itu menjadi yang salah satu latar belakang Nabi Adam diturunkan ke muka bumi ini. Mungkin ular ini menjadi medianya peralihan sampai kakinya hilang. Dari sisi ini saya sudah paham yang di ketakutan saudara Mengatakan semula ya. Tapi saya jelaskan ya, selisih budaya. Saudara lihat dari konsep budaya apapun, literatur apapun, mau sejarah merah mau yang lain dan lainnya. Sebuah budaya itu pasti keluar dari pikiran, perkataan manusia. Dan semua ada yang keluar dari manusia itu budaya. Enggak, saya tidak akan mengatakan bahwa Quran keluar dari manusia, gitu kan ya. Saudara, budaya ini dalam konteks hasanah teori sejarawan atau teori antropologi itu berbicara sebenarnya
Ada teori evolusi di sini. Evolusi. Kalau teori evolusi itu dari masyarakat yang paling primitif menuju ke modern. Oke. Tapi saudara tidak menggunakan teori evolusi. Teori evolusi ini perkembangan yang kita diajarkan kita sejak di SD, mulai zaman apa namanya? Batu. Apa lagi? Perunggu. Besi. Sekarang bagaimana Pak? Apa sekarang? Digit. Digit itu soal ATM. Karena saudara kepikiran kuliah saya. Tuan, itu perkembangan pelajaran kita dari awal. Animisme, dinamisme, apa lagi? Sampai Tuhan satu ini, Tuhan tertinggi, ya. Oke, proses perkembangan. Tapi saudara lama diajarkan di dalam kitab suci saudara itu bahwa ini tidak dilakukan. Saudara berlakukan adalah langsung ada semacam dewa tertinggi yang namanya Allah. Sejak konsep awal itu saudara sudah diyakinkan bahwa manusia sadar bahwa Tuhan satu, tidak melalui proses animisme di dalam kita proses itu karena Nabi Adam. Dan saudara percaya itu? Percaya. Saya hanya menegaskan saudara percaya. Percaya. Kan menjawab orang. Enggak, saya tidak akan meragukan kepercayaan. Oke. Iya, kita nggak pernah tahu ya, membahas Eropa, Barat itu kalau bicara revolusi pikiran di Islam lain lagi. Di Eropa, di Barat, para pikiran-pikiran rasionalis itu dia lebih banyak dipengaruhi oleh Darwinisme. Apa itu? evolusi dari Darwin. Teori evolusi. Iya. Cara Darwin. Itu cara berpikir. Makanya ketika saya singgung bahwa Pak siapa lagi itu? sastra. Ketika di Belanda, di Mesir dia terdakwa dan murtad dan harus bercerai dengan istrinya. Kalau tidak bercerai maka dia harus dihukum gantung. Jadi Belanda, ya pasti Allah itu. Di Belanda juga wanitanya banyak yang lebih. Sekarang masyarakatnya masyarakat ini, cara berpikirnya teori evolusi. Dan saudara menggunakan teori sejak awal sudah dibangun persis. Nggak ada zaman batu, jangan zaman apa itu orang nomaden seperti risetnya orang-orang Eropa yang di suku-suku pedalaman primitif itu. Tapi di sisi lain, secara antropologis, saudara juga tidak bisa menjawab mengapa ada masyarakat primitif di pedalaman yang dia tidak mengenal yang namanya dewa tertinggi, Tuhan satu. Dan sampai sekarang kalau saudara mau jalan-jalan di pedalaman, di suku-suku pedalaman masih banyak. YouTube. Saudara bisa terangkan itu. Gunakan sejarah Nabi Adam. Apa ada anak cucunya yang terpental karena dinosaurus terus. Ya. Jadi kalkulasi berbasis riset itu adalah di Eropa memang itu persepsi dianggap suatu kebenaran yang didukung oleh data itu. Tapi saudara, persepsi saudara menganggap suatu kebenaran tidak harus didukung oleh data, tapi didukung oleh keyakinan. Dan keyakinan ini secara budaya masuk pada ranah ini ya, ini ibarat manusia ya. Ganti YouTube yang lain aja. Ada pikiran emosional di sini. Saudara main dalam emosional ini. Iya, YouTube biasa tadi. Dekat dengan keyakinan. Beda keyakinan dengan emosional, beda lagi. Jadi dekat dengan keyakinan emosional itu. Yang memainkan peran bahwa apa yang saya sekarang kan yakini itu adalah sekarang kan bisa.
Ini maksudnya. Kristen mengatakan misalnya belum aliran-aliran. Kristen mengatakan saudara itu verifikasinya 2 hari lagi, suruh 2 hari lagi. Oh, di sisi lain sebarkan kasih sayang. Seperti saudara yang lain itu kafir. Bahkan ada ayat-ayat yang lebih spesifik menyebut agama lain, enggak Yahudi wal Nasara hatta tatabi amilah tahun gitu. Tapi saudara menyebut bahwa Islam rahmatan lil alamin. Oke. Saya ini sebenarnya ingin melihat sisi dari budaya. Dari si budaya ini kalau berakhir secara spesifik menyebut bahwa Al-Quran itu produknya seorang yang namanya Muhammad, apa namanya ini, bahkan proses jadinya saja mulai proses perjalanan waktu peristiwa. Memang kalau saudara sebut ini pengaruh dari Mu'tazilah lebih besar. Ya juga dulu di masa-masa aliran-aliran itu memang pertempuran pikirannya ada di situ. Bahwa Al-Quran itu kalau saudara lihat di Syiah itu bicara tentang hal demikian. Beberapa aliran-aliran di sana tidak semua ayat pun dipakai. Kan begitu kan? Misalnya surat Yusuf. Oh, masa ada yang ngata, oh kisahnya kok kisah kayak percintaan. Dia nggak pakai karena kitab suci kan begitu kan ya? Karena kitab suci kayak dimasuk novel dan seterusnya. Itu sudah lama sebelum Pak Ustaz Abu Zaid itu berpikir seperti itu. Jauh masa-masa pikiran-pikiran Mu'tazilah muncul itu, pikiran-pikiran itu sudah ada. Dan ini perlu ada semacam seolah pikiran ulang yang menyebabkan heroik, bahkan beberapa hal cara berpikir liberal itu ada di dalam situ. Tapi yang paling sebenarnya menarik itu dia ingin mengkonstruksi bahwa Al-Quran jangan dipahami secara teks, intinya kan itu. Substansi kontekstualnya memang disesuaikan dengan kehidupan di semua tempat. Memang iya, bahasanya Al-Quran. Gak orang mau teruskan, masa Tuhan berbahasa Arab? Kan begitu. Tidak begitu kalkulasinya itu. Memang situasinya di sana yang buahnya buah kurma, bukan mangga. Otomatis orang pemahamannya kurma, kan begitu kan? Saudara-saudara akan menyebut begitu. Karena di sana itu hewannya unta, hewannya kuda. Yang disebut di dalam Al-Quran ya bukan sapi dan kambing. Bukan ayam. Ayam sayur atau bebek misalnya itu kan padang pasir. Ya itu memang terjemahan untuk yang bisa ditangkap oleh secara antropologis. Gak ada soal sebenarnya soal bahasa itu. Tuhan mau pakai bahasa apapun gak ada soal. Itu kan orang berbicara tentang keyakinan. Tapi Zaid itu tidak dari sisi itunya, dari sisi keyakinan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian itu tidak bisa menyebut bahwa Pak Zaid ini seperti apa yang saudara pikirkan berbicara tentang benar dan salah, tapi semoga dia itu berbicara tentang realitas. Dan realitasnya seperti itu. Nah, lalu kenapa itu harus kita soal di situ, sedangkan saudara membahas banyak panjang lebar pikirannya saya, ujung-ujungnya saudara nggak percaya pada beliau. Kan begitu. Lalu untuk apa melihat sesuatu hal yang persoalan-persoalan itu apa itu baik buruk atau negatif positif di situ? Ini persoalan yang Bapak Ibu sekalian mestinya ini menjadi satu tolak ukur fungsi daripada bagaimana kita memahami ayat itu, bagaimana kita memahami Al-Quran itu dengan cara yang sesuai dengan situasi dan kondisi.
benar juga ketika saudara menggunakan Al-Quran itu dari sisi keyakinan, dari sisi kepercayaan. Kalau enggak, saudara akan dituduh menista. Dan saudara akan hidup sengsara pasti kalau di Indonesia kan. Kecuali saudara sudah geser di Belanda tadi. Itu kan soal lain. Karena barisan pikiran-pikiran mayoritas itu teorinya evolusi. Kan begitu. Sedangkan saudara barisannya menggunakan dewa tertinggi, monoteisme. Kan ini beda alam. Jadi pembahasan yang berbeda alam soal itu. Nah, kita soal-soal ginian itu sebenarnya memang kalau saudara mau lihat secara komprehensif, bicara tentang kalamullah, ansih tadi itu memang cara lihatnya tidak bisa satu paradigma. Kan di situ ada teologi, ada normatifnya, dari sisi kepercayaan itu. Tapi juga bicara tentang sosiologis. Quran sendiri bicara tentang sosiologi, bicara tentang sejarah, psikologi. Bahkan kalau diteruskan dengan ilmu baru, arkeologi, etnologi masuk ke situ. Bagaimana mungkin orang mau membuktikan kepercayaannya Gusnya ini bahwa ada manusia yang tidur selama 300 berapa? 309 tahun. Ya, kalau dibayangkan kalau 1 bulan rambutnya panjangnya bertambah 10 cm terus itu ratusan tahun berapa sen gitu sudah jadi sarang gitu kan ya. Itu bagaimana saudara bisa tunjukkan itu kalau saudara tidak bantu dengan arkeologi? Di mana letak posisi buahnya itu? Memang paham bahwa orang primitif itu. Kalau disebut saudara primitif kan marah ya. Bisa dipahami. Primitif dalam sisi antropologis, saya sebutkan. Primitif dari sisi antropologis itu adalah orang yang percaya kepada suatu hal yang gaib. Ya. Saya terangkan. Primitif bagi saudara kan masyarakat yang terisolasi, ya, pedalaman, buta huruf, oke, ya. Tapi dari sisi antropologis agama, primitif itu adalah masyarakat yang percaya kepada sesuatu yang gaib. Sudah, kalau sudah bicara sesuatu yang gaib, rasional ditampilkan nggak? Rasional ditampilkan nggak? Kalau bicara gaib, yang ditampilkan apa tadi? Trust, keyakinan. Emosional, percaya. Iya. Itu primitif. Dia orang yang percaya pada surga itu primitif. Kita ini primitif karena memang itu cara para antropolog untuk menyebut perbedaan masyarakat mereka dengan masyarakat dalam, karena kita dianggap dari sisi kepercayaan. Sebab memang para ilmuwan rasional itu sisi-sisinya ada di situ. Lah kita memang kaum agamawan, kita kan menyatakan diri agamawan gitu kan ya, baik di KTP atau di depan sehari-hari atau sebelum lahir itu sudah sekitarnya agamawan. Kaum ini semua di situ. Ini persoalannya, jadi persoalan kepercayaan dan rasionalitas. Sedangkan kepercayaan selalu menggeser cara berpikir rasional. Kalau diteruskan, dikejar dan diteruskan itu, saudara, rasionalitas itu kalau dipadu dengan model itu, bicara empirisme itu data kok. Sedangkan kepercayaan itu tidak harus selalu dia berbicara data. Kenapa kok begitu? Sampai hari ini saudara percaya adanya surga dan neraka, nggak perlu data kok. Datanya gimana setelah mati? Jadi bisa observasi. Yuk kan gunakan begitu. Makanya Pak, saya tidak percaya. Sebenarnya surga, neraka dan seterusnya itu kan alat motivasi atau alat menakuti. Ya gitu. Iya.
Mas Zayed kan tidak membahas hal yang seperti itu. Coba saudara bandingkan. Dulu waktu saya kecil itu saudara saya bilang nanti suatu saat karena orang-orang kuno, suatu saat itu ada orang pencuri itu lewat Soroting Dimar. Soroting Dimar itu apa? Jadi zaman dulu rumah itu kan gede Pak, tahu gede ya? Klone. Itu Dimarnya itu cublek atau apa namanya? Brown, apa strongking ya? Ya, itu nyorot ini kalau dindingnya itu dinding bambu itu bisa tembus ya. Nanti suatu saat di akhir zaman pencuri itu bisa lewat Soroting Dimar. Kalkulasi berpikir waktu itu pasti kesaktian. Padahal enggak lewat jalan sing padat. Mistik. Oke. Ilmu gaib. Sekarang judul itu judul online itu kan pencurian cahaya itu kan. Tanpa menggunakan online cahaya ini nggak bisa dicuri itu. Ya, jadi nyurinya pakai cahayanya Soroting cahaya ini kan, cahaya komputer, cahaya HP dan sebagainya. Bagaimana narasi kegaiban itu dengan narasi teknologi zaman? Waktu itu saya percaya, waktu saya kecil itu saya percaya bahwa ada orang sakti bisa mencuri lewat cahaya. Saya percaya waktu saya kecil. Makanya lampu ini dipateni. Saya percaya itu. Saya tidak mengatakan masnya itu seperti saya waktu masa kecil. Ya. Saya tidak mengatakan itu. Bahwa tadi disinggung bagaimana pembahasan tentang jin tadi, Mas. Saya bilang. Karena itu juga terbuat dari cahaya makhluk yang saudara percayai berdimensi seperti kita ini. Walaupun sampai hari ini saudara juga tidak, karena memang percayaan sekali lagi tidak membutuhkan data itu, karena datanya di akhirat. Itu sama kalkulasinya ketika orang berpikir, makanya kaum antropolog itu dari sisi budaya dia menyebut bahwa kaum primitif yang mistis tadi itu tidak lebih dari sisi psikologi ya, tidak lebih dari sisi pikiran kanak-kanak, karena ada ketakutan di situ, ada ketidakpastian di situ, sehingga dia membutuhkan pelindung yang melalui proses evolusi tadi. Bagi yang hidup di tengah hutan dia takut dengan hantu, maka dia harus baik-baik dengan hantu. Takut dengan gunung yang meletus, maka dia harus baik-baik dengan ada persembahan di penguasa gunung. Takut dengan lautan, maka dia harus larung saji dengan lautan. Itu kan proses evolusi kaum primitif berkaitan dengan kepercayaan. Dan rupanya Mas Zayed itu, Abu Zayed itu, dia ingin mengkalkulasi bahwa saudara ada di ranah itu dalam kapasitas evolusinya itu. Nah, persoalannya saudara menerima apa enggak? Dari sisi emosional saudara nggak menerima. Dari sisi rasional saya tidak tahu rasional sekarang sejauh mana. Seperti itu, karena berbicara saudara apakah dasar Al-Quran atau makhluk bukan itu sejak dulu sudah dibahas di aliran-aliran pemikiran. Kalau itu bicara makhluk bisa berubah, itu hasil budaya berarti itu produk orang dan seterusnya. Orang sulit untuk membedakan apa yang dikatakan itu asli dari dirinya atau itu asli dari Tuhannya. Ya. Kecuali di situ sudah dijagani bahwa jangan kamu tulis selain dari Tuhan saya. Al-Quran begitu, sudah didesain by design gitu, yang membuat saudara semakin percaya bahwa ini bukan kata-kata
Maklum. Tapi di kalangan para pakar Al-Quran kan juga masih terjadi perdebatan apakah Quran itu disampaikan waktu dua makna atau makna lafaznya dari Rasulullah. Kan juga memang terjadi juga seperti itu. Ya, saya bilang tadi di dalam atmosfer bumi maka dia harus bumi yang berbicara itu. Bahasanya juga bahasa di Arab karena di sana. Kalau turunnya di Kediri pakai bahasa Kediri, karena sosiologisnya memang sosiologis masyarakatnya seperti itu. Seperti tadi disinggung. Bagaimana poligami dia dimunculkan untuk di dalam agama jadi disinggung seperti sana. Loh, sebenarnya di semua secara antropologis semua masyarakat ya berjenis apapun itu penguasa biasa punya hak lebih. Saya pernah di Hagia Sophia, saya pernah di Fatih University, saya pernah di museumnya Sultan Fatih itu. Ada kamar-kamar, seingat saya ada 17. Ada kamar-kamar itu tempat para harem, para harem. Ya. Raja itu di Jawa ada selir. Ya, Jawa selir. Saya itu punya mbah. Mbah saya itu anaknya 14. Ibu saya nomor 14. Itu juga punya selir. Mbah saya itu punya selir. Sebenarnya saya punya nasab masalah perseliran. Artinya saudara akan sebut apakah Islam ketika masuk ke sini itu menyebab orang berbicara enggak. Kenapa? Sebelum ke sini di sini sudah ada raja-raja. Dan raja-raja itu punya selir. Kan bahasa selir itu saudara bicara poligami itu kan hanya bahasa diperbaharui saja kan di situ kan. Karena di sana juga masa perbudakan satu orang bisa 25, 20, yang penting uangnya banyak dan seterusnya itu. Pembatasan 4 saja saudara tahu prosesnya. Kan begitu kan? Itu hanya soal teknis. Tapi sebenarnya itu bukan persoalan-persoalan yang substansial sebenarnya. Tapi itu teknis sosiologis. Makanya kemarin rame-rame orang kemarin yang sempat dituduh atau mau dipenistakan gitu bahwa baiknya janda-janda kaya itu tadi saudara sebut kan si Mas Jayet itu sudah berbicara sampai ke situ kan Pak Jayetnya ini ya bahwa sebenarnya persoalan poligami itu persoalan pengurusan anak yatim kan begitu saudara. Ya bilang ini pengaturan tapi substansialnya bukan teks seperti itu. Nah, sedangkan selalu orang mengatakan bahwa seolah-olah sesuatu hal semua selalu datang dari barat, seolah-olah semua datang dari Timur Tengah, dan di Nusantara ini seolah tidak punya hak untuk punya konsep sendiri sebelum kedatangannya. Itu soal sejarah, soal kepercayaan. Nah, kita membahas soal ini, kenapa Al-Quran ada yang memahami dari sisi substansi asbabun nuzul, kenapa Al-Quran dipahami dari sisi teks awalnya, itu posisinya ada. Itu kalau diawali dengan saudara sudah percaya bahwa ini ada suatu hal yang gaib yang membawa, dikasih peran lebih jauh kalau saudara baca berpahala, tidak melibatkan sisi emosional percaya, tapi dari sisi rasionalitas. Ini yang membedakan para agamawan yang orang antropolog Eropa menyebut kaum primitif dengan orang yang bukan kaum primitif. Kita harus ya suka-suka aja disebut primitif, jangan tersinggung, karena memang kita punya percaya pada suatu hal yang gaib yang sebenarnya saudara sendiri juga masih belum nyampe sana. Nggak ada soal, nggak ada masalah sebenarnya soal. Jadi kita lihat Masyayikh itu juga tidak berlebihan, tidak berlebihan kita larut bicara tentang mengkafirkan atau memurtadkan dan sebagainya. Itu kan sudah nilai sejarah di situ ada.
Tapi kita membahas bagaimana cara melihat Al-Quran itu dari sisi-sisi apa yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan sebagainya. Sampai hari ini pun para kaum pemercaya tentang ini kitab suci dan khususnya juga tidak ada soal itu. Tidak lantas menjadi bodoh karena kita percaya pada suatu yang gaib juga enggak. Kan banyak orang-orang yang punya terinspirasi karena bicara tentang kegaiban itu, maka dia melompat pikirannya juga banyak. Tidak ada soal, tidak ada masalah. Jangan disalahartikan. Saya mau menerangkan itu, saya bagian dari, saya juga bukan. Buktinya tadi di grup tadi kan saya minta bahwa ibu sekalian untuk rasa sholat isya. Dalam rangka bahwa saya juga sholat. Percaya saya dengan suatu yang masuk. Ini tadi malam saya kena hitam-hitam ini. Ada hitam-hitam saya ini ya. Iya betul. Saudara bisa tanya kenapa ya? Enggak, saya bisa menjawab. Saya mau terangkan dengan cerita rasional, apa saya terangkan dengan cerita mistik. Dua-duanya saya bisa itu. Itu ceritanya. Mungkin ada yang lain yang mau diperdalam oleh Mas yang menulis itu. Mau tanya, Bro? Iya. Ketika tadi panjenengan membahas tentang animisme dinamisme, saya jadi teringat itu kan kalau animisme dinamisme itu kan anggapan orang-orang Belanda yang menyebut Indonesia itu punya agama animisme dinamisme. Kemudian ketika dibenturkan dengan pandangan orang Eropa primitif kepada antropologi agama, jadi kalau lebih condong ke kepercayaan pada sesuatu yang gaib, maka rasional itu tidak ditampilkan. Yang ditampilkan adalah emosional. Nah, saya pernah membaca buku Atlas Wali Songo karangannya Agus Nyoto. Ketika beliau pernah satu momen itu diskusi sama beliau. Jadi bahwa orang Nusantara itu punya kepercayaan yang mungkin orang Belanda disebut animisme dinamisme, yaitu menyembah sesuatu yang gaib. Lah, akan tetapi apakah bisa keyakinan ini dan rasional itu dipadukan? Karena saya melihat ketika beliau menyampaikan itu, jadi orang Nusantara itu punya keyakinan itu, tapi karena mereka mempercayai bahwa alam raya ini ada sesuatu yang mengatur, sehingga ketika mereka itu menyembah pepohonan atau watu, bukan berarti mereka itu menyembah pohon. Pada hakikatnya mereka hanya komunikasi untuk menyampaikan hasratnya kepada Sang Hyang Widi namanya. Jadi gimana respon Bro tentang hal demikian itu? Apakah memang bisa dipadukan? Kalau misalkan saya kadang lihat dengan argumentasi ini kan agak berseberangan. Maksudnya karena orang Nusantara dulu itu pola berpikirnya sudah jauh ke depan itu. Jadi itu bukan bentuk sebuah penyembahan pada pohon, tapi hanya bentuk alat komunikasi saja. Iya. Nggak ada soal itu. Memang dulu orang Eropa ini kan melihatnya kan begini, evolusi, bahwa ketika orang di pedalaman, di situ ada ketakutan. Bahkan cara makan saja dia berpindah-pindah, nomaden. Mana tempat yang subur dulu bisa cocok tanam gitu ya. Ada ketakutan, ketidakpastian, ya, ketidakpastian bahwa besok itu kayak apa dan sebagainya punya. Yang dia takutin itu ada sesuatu hal yang mengancam pada dia. Kalau gunung meletus tadi bilang, dia sebenarnya ingin merayu. Bagaimana dia tidak terancam dengan letusan, tidak terancam dengan banjir. Bahkan binatang pun bisa jadi sesembahannya karena untuk itu mengancam. Bisa untuk ya. Ya nggak ada soal karena ini memang kapasitas cara perkembangan masyarakatnya memang seperti itu. Dan orang Eropa pakai riset ya, pakai riset. Coba cek di beberapa suku Azali atau suku Robiani, pernah zaman risetnya orang-orang Eropa zaman itu di suku di Sudan, di Amerika Latin itu. Bagaimana misalnya kalau ada orang untuk mendatangkan hujan itu, maka pawang memercikkan air, maka hujan akan turun. Ya, Mbak Rara. dia nggak datang karena dia menolak pakai air.
Ya beda. Artinya ini kacamata masyarakat primitif memang begitu. Kalkulasinya bicara animisme dinamisme itu kan bicara tentang kepercayaan tadi, percaya kepada sesuatu yang kaitan. Nah persoalannya kan sebenarnya saudara kan juga sama, percaya kepada suatu hal yang gaib tadi, bahkan menjadi bagian rukun iman saudara. Iya. Iya ya. Bahkan yang gaib itu bukan hanya sosok yang saudara sebut yang maha tinggi tadi loh. Nabi Muhammad. Tempat, gitu kan? Tempat, saudara kata tadi gaib. Hari kiamat, Malaikat. Malaikat. Itu kan kapasitasnya sebenarnya percaya itu. Teori evolusinya di sana. Tapi Eropa ini dia nggak punya beban itu. Karena bisanya punya hak kebebasan mau milih apa saja, termasuk ateis dan seterusnya itu. Karena itu konsep cara berpikir kebebasan bagi manusia. Nah ini di Indonesia saya sebut inginnya kan tadi mau menyampaikan ini sebenarnya berbicara tentang suatu hal yang maha tinggi. Memang secara lingkungan, orang zaman dulu apa sih ini pohon besar jangan tebang karena ini ada penunggunya. Itu secara pelindungan lingkungan juga bagus juga ya. Kalau ada pohon besar tidak tebang itu kan serapan air juga bagus. Nggak seperti sekarang itu nggak ada yang percaya itu tebang itu gundul semua kadang-kadang nggak percaya sama hantu itu. Jadi rupanya hantu sebenarnya di satu sisi menyelamatkan lingkungan dari sisi kelestarian juga itu. Jadi nggak ada soal sebenarnya memang memang ini rapi. Agama Islam datang ini kan rapi itu tidak banyak model cara, karena modalnya hanya mau menyembah ya, adakan sesembahan ya, modalnya hanya air yang mengalir, itu pun untuk bersuci kan begitu kan. Terus apa lagi, kalau saudara sarung songkok murah lah. Kalau yang dulu mahal ya, harus beli bunga itu jumlahnya 7 bunga 7 simbahan harus bawa ingkung. Kalau zaman dulu perawan, iya, perawan untuk persembahan. Kalau laki-laki nggak diterima. Walaupun jago ditompo. Di Bali masih ada sekarang. Jadi, di Bali. Prof, masuk ngomong tadi pembahasan perawan, saya jadi ingat. Nggak ya, karena ini saya itu sebenarnya dari itu menunggu loh, Prof. Atau saya mungkin yang saya nggak tahu ya, susah menangkap, atau saya mungkin kurang baca atau apa ya, seperti yang selanjutnya ini Prof Yati ya. Gini Prof, saya waktu itu punya pengalaman ya, yang jenengan sampaikan terkait perawan yang ditolak itu pada ritual larung sesaji kelut. Kebetulan kami pada waktu bertugas sebagai MC dan Perawan. kayaknya nggak perawan Prof, sorry ya. Jadi kita itu kan pasti ada yang dipanggul, kan itu banyak toh. Nanti misalnya dari desa Ngancar itu kan bawa sesajen dan sesajen. Dan kalau menurut pawangnya itu, kalau ritual ini diterima oleh sang hyang widinya kelut, itu nanti akan turun hujan sesaat. Itu pasti, dipastikan. Itu sudah sejak tradisi lama. Nah, ada yang namanya duta wisata ya Prof. Itu kan dari anak-anak SMA yang memang ya otomatis ya masih perawan gitu ya. Nah ternyata ya kita nggak tahu Prof. Teori. Nah, iya, jadi diduga apa sih yang kurang, apa yang kurang. Itu kan sempat ramai ya, karena tidak hujan tapi ada semacam ya, saya ini seksi hidup, makanya saya ketika perawan saya ingat betul ya, tapi yang MC-nya perawan Prof. Akhirnya aku sekarang dikorban. Lah ya, kalau dikorbankan ya mau aku. Lah, terus itu Mbak, saya itu kaget, saya akhirnya mengakui bahwa sesuatu yang goib itu memang ada ritual. Pangapunten Prof, kemarin saya dengan teman-teman Singapura, princess dan lain-lain, ketika di Badan Ngadilue, di rumah saya itu kali ya, sumber yang dulunya itu di situ itu kan tidak ada namanya sat Prof, ngapunten ya, gak ada nama sumber Ngadiloyo itu sat. Kita Pak Mar Ustadz Abbas itu, karena di daerah kami itu sudah bukan primitif Prof, sorry ya, Ngadiloyo sudah gak primitif. Jadi mereka sudah tidak mengenal namanya sesajen, harus
apa namanya kayak gitu, ya. Ini saya hubungkan mawon. Terus nanti kalau ada hubungannya sama Hamid Abu Zaid saya juga nggak tahu nanti di mana. Terus ketika di rumah ibu saya itu sudah mulai puncu, Prof. Di sana itu ritualnya masih jangkep. Ya ada sesajen, ya ada menyan, ya ada doa, ada semuanya. Di sana itu loh jinawi, Prof. Loh jinawi. Nah, setelah ada pengalaman saya yang dulu waktu di Kelut itu tidak hujan tapi ada petir. Ketika Prof itu yang mbah Marijan. bukan apa yang itu loh. Bukan kalau istilahnya Pak Jadi apa ya? Yang Juru kuncen. Bukan Gus. Niku loh Prof, apa tuh Prof? Jadi mereka ngecek. Bukan itu, ngecek one by one satu persatu. Itu kan 5 adat, Mbak. 5 agama. Itu ada dari Buddha, Islam, Yai dan semua. Jadi kita tuh 5 agama, Bro. Itu dicek sesajennya itu komplit, gak ada yang ada kepala kambing, semuanya itu kan saya bacakan mimiran, Prof. Selanjutnya ini adalah rombongan dan sajian dari desa Ngancar yang menceritakan ini tuh, Mbak. Wah, saya tuh harus baca sana tuh, gak terlewatkan, amali gak lewat. Apa kemudian yang kurang, Prof? Itu seperti di dunia mistis yang beneran, kadang itu langsung serep itu mendung, Prof. Dan ternyata setelah usut, ternyata perempuan yang ibaratkan putih yang dipanggul itu sudah tidak kawan. Lah mati ini, datang nih. Aku sekali lewat tol tengah malam juga. Emang cetak gak jelas kok, ya karena minta pagar Pak Dinate ya saya. Jadi pagar lewat. Karena saya kadulan. Lah, jadi itu Prof, pertanyaan saya adalah terkait masalah perawanan jadi tadi apakah ya ini maaf ya kalau nggak nyambung ya Pak Mas dengan itunya, saya cuma disambungkan nanti tenang aja. Ya kan Pak Dinate kan dari tadi bicara hantu dan lainnya gitu loh. Saya kan nggak usah ngomongin itu. Nah itu sebenarnya seperti ini, tradisi ini apakah dikatakan primitif? Itu pemkab loh, Prof. Pemerintah Kabupaten Kediri ritual tahunan. Ngapunten, yang anak Kelut juga tidak keluar kawah, Prof. Dengan sesajen ini. Nah, maka dari itu apakah ini apa ya? Apakah ini juga dan otomatis ibu saya telepon itu rame-rame kan masuk viral. Ritual saja ya, wartawan kan dari luar negeri semua, Prof itu, Prof. Kalau ritual anak lo itu pasti dari mancanegara yang datang semua. Wah, ibu saya Kalut dari mulia anak tunggal kok dipangan anu. Ibu saya juga takutan, Prof. Cuma saya satu, Mbak. Saya kan katanya kan kalau anak tunggal bla 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 gitu loh. Tapi saya kan udah bukan primitif ya, mohon maaf ya. Ibu, tenang Bu, saya itu bisa Allah gak bakal mentah hal begitu. Mulia belum ada ya, gak boleh. Nah itu semuanya kacau, Prof. Ya. Kemudian itu apakah dikatakan sebuah sebuah ketidakpatuhan atau bagaimana ini kan ini mungkin berarti yang jadi pertanyaan itu detail sekali gitu ya, untuk melihat gimana cara membuktikan yang dipanggul itu. Nah itu makanya ini kan ya artinya begini, bahwa kalau tidak ada tes konsep cara berpikir. Nah saya singgung tadi Pak Abu Zaid, rasionalitas yang diperdebatkan sana itu konsep itu primitif itu saya singgung tadi, percaya kepada suatu hal yang bentuknya apapun, termasuk ini tadi saudara-saudara ini, artinya di tadi ritual ya itu percaya dengan satu yang itu berarti saudara setiap waktu sholat itu primitif karena saudara punya kepercayaan hal yang tidak bisa saudara buktikan dengan saya kan sebentar Prof, saya hubungkan berarti saya biar paham karena saya belum bisa nyambung apakah masuk dalam pemikiran ini gitu loh, karena tradisi itu Abu Zaid ini menolak hal-hal yang berkaitan dengan kegaiban, dengan mistik. Kan? Jadi Al-Quran dipahami secara teks naskah yang disusun oleh seseorang berdasarkan proses perkembangan
sejarah pada waktu itu. Kalau saudara kenal dengan namanya Asbabun Nuzul. Jadi bukan hal-hal yang datang tiba-tiba yang selama ini kawan-kawan yakini. Sebenarnya teman-teman itu cara berpikirnya nyampe ke sana sebenarnya. Soal Mazhab nyampe kan. Banyak karena kan saudara takut nanti kan batin saudara kan menolak, ya kan? Menolak karena ketakutan kan gitu kan. Jadi itu tadi orang di dalam teori evolusi itu kenapa dia nyembah batu, walaupun masnya tadi konsep menyembahnya bukan batu, kekuatan di balik batu kan begitu, sang yang maha gitu kan ya, walaupun itu karena ada ketakutan di situ. Sama dengan saudara-saudara ini yang ketakutan nanti saudara disiksa dan sebagainya itu, bahkan lebih jauh kan debatable kan, orang bicara tentang sisa kubur macam-macam itu kan. Ya temannya siapa kemarin yang bilang itu pengennya itu kalau ditanya kamu di kubur itu pengennya yang terang apa yang gelap, yang luas apa yang sempit, apa mungkin dibocorin. Pengennya ini yang sempit lah, yang gelap lah. Kalau nanti terang, nanti malaikat kalau Bandung kamu kan punya ancang-ancang berat. Kalau sempit kan nggak sempat untuk mukul kamu, apalagi gelap nggak kelihatan, jangan mukul dirinya sendiri. Itu sampai segitunya guram-guram di situ. Karena memang ini bukan ranah rasionalitas, tapi ranah kepercayaan, ranah primitivisme gitu kan. Makanya orang Eropa di sisi antropolog yang menggunakan teori evolusi sejarah manusia yang berujung selesai meninggal ya sudah selesai. Dan saudara kan enggak ada buku kehidupan setelah mati, kan begitu konsep-konsep saudara kan begitu kan, dan sampai hari ini kan masih percaya itu saudara. Ya. Saya sampai penasaran tuh nonton alam kubur. Ya, artinya nggak nyambung. Artinya begini bahwa film ya, bahwa rasionalitas yang dibangun oleh Mazhab itu bukan berangkat dari sisi kepercayaan, tapi dari sisi rasionalitas. Jadi nggak ada soal, nggak ada masalah. Nah saudara ini melihat dari sisi kepercayaan. Saudara hafal nggak hafal, baca nggak baca, sakjane ini konco-konco ini ngamalin Quran tenan opo gak. Tapi pokok percaya kan gitu. Aku nggak yakin kok ustadz-ustadz di sini itu ngamalkan Quran total. Aku nggak percaya itu. Serius, apalagi yang sudah ada di universitas, apalagi yang sudah jabat jadi kepala jabat dari apa itu. Iya kan? Secara tekstual nggak mungkin, saudara. Tapi saudara punya kepercayaan, yang penting percaya saya pokoknya berusaha ya percaya apa itu kan? Seperti itu. Jadi kita ada di posisi yang demikian. Memang masyarakat kita tradisinya memang. Kalau saudara lantas bicara teknologi, akhirnya dari rasionalitas menuju kapitalis, menuju teknologis, gitu kan, dikuasai oleh negara-negara maju itu. Ya wajar memang bangun dasar pikirannya memang rasional. Kemudian kita menjadi konsumen. Ini, ya, seluruh profesor kampus ini suruh ngumpul dengan segala doa-doanya itu. Buat ini satu saja nggak bisa. Serius. Aja neng gawe. Dandannya nggak iso. Ya, semua ahli, ahli kampus ini yang profesor-profesor, dokter-dokter suruh kumpulkan ke sini. Dandani ini nggak bisa. Iya, serius. Yang bisa komisi. Iya. Karena kalkulasinya adalah kalkulasi bicara tentang normativitas, tentang teologi, tentang akhlak, tentang itu kan bangunan-bangunannya. Seimbangan yang dibangun adalah batinia. Kan begitu. Di sana bukan batinia. Langsung Mohon maaf. Apa Barangkali kenapa Nasrul Hamid Abu Zaid ini lebih dominan bertolak? Apa ada kemungkinan karena
hanya kesalahan diksi sebenarnya, pemilihan diksi. Pemilihan diksi ketika mengatakan bahwa Al-Quran itu produk budaya, karena kalau produk budaya berarti sama dengan mengatakan ini adalah produk manusia. Sementara di sisi lain, para pakar Muslim dari dulu saya pikir sampai hari ini dengan mempercayai adanya asbabun nuzul berarti kan secara nggak langsung juga menyatakan bahwa Al-Quran itu terpengaruh minimal dengan bahasa ada pengaruh dari konteks sosio budaya sejarah bahkan juga teknologi yang pertama. Karena nggak mungkin orang akan mengkaji asbabun nuzul kalau memang nggak mau mengakui bahwa Quran ini ada keterikatan dengan konteks-konteks itu. Kemudian yang kedua, Sahabat Abu Zaid ini menjadi kontra karena memang sekedar lompatan pemikirannya yang sebenarnya lompatan itu secara nggak langsung juga dijalani oleh secara Islam. Karena seperti contoh begini, saya memang belum tahu sampai sumber referensinya, tapi di kalangan pesantren misalnya itu punya semacam prinsip segala sesuatu yang kaitan dengan ajaran agama. Memang pada awalnya semua itu cuma dalam bahasaannya ta'abudi, pokoknya terima, percaya, lakukan. Tapi lambat tapi pasti ke depan ini semua akan menjadi ta'abudi. Artinya kan ada rasionalitas yang memang nanti akan membenarkan klaim-klaim ajaran agama itu dogma itu. Dari situ maka apakah mungkin ya ini karena melewati zaman ada loncatan sehingga kurang bisa diterima, atau memang juga tadi ada hanya soal pemilihan diksi bahasa produk budaya dengan dipengaruhi budaya misalnya. Apa bro? Ya, benar tadi apa yang saudara sampaikan juga. Saya mau kalkulasi ini. Apa bedanya cara berpikirnya Mu'tazilah dengan Mas Syed ini? Dengan Ustaz Syekh. Misalnya begini, Ustaz Syed ini dia banyak yang bela. Karena waktu itu juga tidak lepas dari hal-hal yang sifatnya politik. Oke, di Mesir itu karena ada di lingkungan yang Mu'tazilah itu menyebut misalnya makhluk Quran. Dia substansinya bukan, dia masih bilang begitu Mu'tazilah. Serasional yang Mu'tazilah. Makhluknya itu tulisannya itu loh. Tintanya, alif, lam, bentuk hurufnya, gambarnya, kertasnya. Mushafnya yang dimaksud. Kalau saudara kan kertas itu zaman dulu kecil kita kan di sini kan ya, nggak boleh ya bawa ini kan? Iya, ingat. Atau zaman saya aja itu. Enggak. Sampai hari ini harus udu itu ya. Enggak harus enggak. Harusnya kalau buka HP, harusnya kalau buka HP itu mestinya udu dulu kamu. Udu terus buka Quran di HP sih itu. Itu masih begini. Ini bedanya begitu. Saya ini tidak berbicara persoalan filosofis, tapi dia berbicara tentang sosiologis. Cuma kalau mau fair sebenarnya, coba saudara buka di jeram-jeram peradaban Muslim itu, Profesor Dr. Nurul Zaman di buku ada Dr. Nurul Zaman. Ya, coba. Nah, saya itu kadang-kadang kasih setiap kuliah saya kasih buku 1, 2, 3, 4 biasanya saya kasih buku satu pertemuan itu 10 buku tapi juga nggak dibaca-baca masalah saya kasih satu aja dulu ya sebelum daripada saya suruh buka misalnya miliknya Kamka jilid 1, 2, 3 Syarah Umat Islam misalnya saya harus nyuruh saudara baca bukunya Profesor Dr. As-Salabi Sejarah Peradaban Islam jilid 1, 2, 3 kan karya Ibnu karya Sirah Muhammad karyanya Ibnu Ishaq dan kan kesulitan kalau terbitan Beirut dan seterusnya itu gak satu aja. Profesor Dr. Nurul Zaman coba dicek ada beberapa dia ingin melihat Al-Quran dari sisi asbabun nuzul itu bagaimana ketika Umar bin Khattab itu menghapus potong tangan. Oke. Ya padahal jelas Qurannya masih ada sekarang As-Sariqu Aydiyahuma buat potongan. Kenapa begitu? Kenapa menghapus potongan? Sosial, lingkungan sosial yang Belanda pacak itu. Kalau itu
mencuri hanya karena kelaparan. Yang salah adalah pemerintah. penguasa. Kalau dia itu tangan kakinya saja genap, kurang makan apalagi dipotong gitu kan, nanti dia nggak bisa makan. Selain itu, waktu itu masa Umar bin Khattab itu sudah ada penjara, Mas. Jadi hukum potong tangan bisa diganti dengan hukum kurungan. Misalnya yang masih saudara laki, apa namanya itu, harta rampasan perang dikembalikan kepada yang bersangkutan. Cuman dulu sebelum Umar, harta rampasan perang itu ya buat tentara. Dan kalau masa Nabi nggak tahu buat walali apa enggak kayak gitu. Tapi masa Umar harta rampasan perang dikembalikan. Kenapa alasannya? Karena umat Islam sudah kuat. Umat Islam sudah kuat. Harta rampasan perang harus dikembalikan. Jadi tentara nggak dapat rampasan perang. Kan rampasan perang itu kan semangat tinggi ya. Zaman dulu itu kalau sudah bisa rampas itu macam-macam. Bukan hanya uang, wanita dirampas, jadikan budak. Yang kalah kan jadikan budak kan? Kan semangat. Ya dari Blitar saya nyerang Kediri, saya tak milih yang perang Uhud kalah itu kan karena segera ambil harta rampasan perang gitu kan, tergesa-gesa itu kan. Kenapa ini harta rampasan perang dikembalikan? Tadi sebut sana karena sudah digaji tentaranya. Sudah digaji. Tentara sudah digaji. Oke. Ini tag di dalam apa namanya? Itu ada. Kemudian ada pajak kepala. Jadi orang yang dikuasai dia tidak ditarik zakat. Kenapa? Tidak ditarik zakat. Kenapa? Masa Umar? Apa Umar nggak sesuai dengan Al-Quran tag-nya itu terus dianggap murtad? Enggak. Kenapa nggak berani nganggap Umar bin Khattab melakukan hukum tidak sesuai persis di dalam teks Al-Quran, tidak dianggap murtad? Kenapa? Beda dengan Mas Zaid. Ya saya tanya, andai kata Ustadz Abu Zaid ini jadi presiden, ini kira-kira dimurtadkan nggak? Jadi raja misalnya? Enggak, karena memang ada alasan-alasan sosiologis sejarah. Misalnya, kenapa zakat tidak ditarik? Karena lebih dari separuh kekuasaan Umar waktu itu paling luas, sampai ke Sir, sampai ke mana? Ke Sam, ke mana lagi itu? Sampai sekarang perang itu ke Palestina. Itu karena lebih dari separuh non Muslim. Loh, bagaimana non Muslim mau ditarik zakat, padahal zakat ini urusannya orang Muslim. Tapi ditarik pajak kepala, kenapa? Karena pajak kepala untuk melindungi. Ya, jadi tentara melindungi non Muslim. Kalau nanti tentara ini lagi perang keluar, itu dikembalikan jaminan pajak kepala. Jadi kalau ada yang ganggu non Muslim, maka harus berhadapan dengan tentara Muslim. Karena ini dalam wilayah perlindungan umat. Itu ada situasi-situasi seperti itu. Misalnya yang berhak untuk mendapat zakat itu berapa, Mas? Kenapa dihapus zakat? Kenapa? Karena memang tentaranya sudah kuat. Tentara sudah kuat. Jika orang masuk Islam nggak perlu dirayu-rayu lagi. Ya. Kalau keluar masuk sudah potong kepala. Artinya begini maksud saya. Zaman dulu sudah ada bahwa ada peristiwa sosiologis yang menyebabkan ada perubahan-perubahan hukum yang tidak persis seperti teks di dalam Al-Quran. Dan tidak ada yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab ini murtad. Umar bin Khattab ini apa namanya itu? Kontroversi. Iya, kontroversi ya. Enggak. Kenapa? Lah ayatnya juga tidak dihapus kok sama Umar bin Khattab. Ayatnya tetap. Walaupun sampai sekarang ada beberapa tempat daerah yang masih menggunakan tekstual ini, hukum potong ini. Kan begitu kan? Tapi peristiwa-peristiwa sosiologis ini yang menyebabkan perubahan implementasi dari kitab suci yang saudara maksudkan. Ini yang mestinya kita pahami bahwa kalau persoalan
saudara dalam mengkaji ini jangan larut. Ini orang kampung, bukan selir ya. Artinya, Kalau saya dulu ya. artinya apa namanya itu? Sebenarnya kajian untuk implementasi Al-Quran itu sesuai dengan kaidah setempat, sesuai dengan masyarakat, cara berpikir, teknologi itu sebenarnya sudah zaman dulu, sejak zaman masa-masa saudara hanya larut saja, terlarut bahwa karena ada penghakiman luar biasa, gitu kan? Atau ada di mana ditolak, di sini terima itu, karena saudara terpengaruh dengan itu, tidak melihat rasionalitas yang dibangun di sini. Itu yang mestinya kita pahami. Nah, soal keyakinan itu kan lakum dinukum waliyatin ya. Soal keyakinan kan, saya sendiri juga tidak memaksa jenengan untuk geser dikit atau apa sementara meletakkan atau enggak juga. Tapi ini yang mestinya iya di kita ini kenapa mengkaji hal-hal yang demikian, karena ingin melihat sisi yang lain untuk meminjam pikirannya agak berat itu, untuk meringankan itu, karena kita tidak terbiasa keluar dari zona nyaman cara berpikir yang sudah kira-kira. Dan alhamdulillah Prof ini luar biasa, karena kita jarang punya kemampuan atau terpikir bahkan untuk sekedar mendialogkan perbedaan atau jurang itu, membuat jembatan atas dua jurang itu. Dan alhamdulillah hari ini tercerahkan, ternyata bisa didialogkan jadi jembatan. Ya, yang sering-sering aja menurut saya semakin Insya Allah. Bacanya banyak baca dulu. Karena menyambungkan pikiran yang kadang berjarak itu membutuhkan peralatan. Peralatannya adalah literatur. Saya juga karena ngajar sejarah peradaban itu lebih dari 10 tahun, makanya mungkin ada lebih dari 50 buku yang sudah baca saya untuk sejarah-sejarah Islam mulai masa Nabi sampai kontemporer. Makanya wajar kalau saya paham banyak hal soal itu. Nggak ada yang aneh. Saudara baca-baca juga sama aja karena bicara literatur. Dan yang paling penting adalah ada kesadaran kita bahwa kitab suci itu dia dari pelajaran paling dasar itu sebenarnya kan tidak bisa kita pelajari secara sendirian dibaca gitu, karena membutuhkan perangkat yang lain gitu. Apalagi di studi awal ini metodologi studi Islam itu untuk memahami itu memang membutuhkan konteks yang lain, baik itu sosiologi, baik antropologi, kebudayaan, psikologi, pendidikan, itu harus ada di membantu dasar-dasar pikiran. Ini pikiran yang paling dasar kan. Kalau nanti secara filosofis juga bisa masuk ke situ, itu lebih dalam lagi dan seterusnya. Apalagi mungkin ada sudut pandang mistik gitu ya. Sekarang kan banyak yang masa-masa klasik itu melihat Al-Quran dari sisi mistik. Jadi kalau saudara ini baca ini sebanyak itu, ya baca misalnya falamma ra'aynahu aqbanahu wa qatna aydina wa kunna khasailai ma hadza basyara in hadza illa malakul karim. Itu kalau melihat yang bisu itu, wah ini bukan manusia ya, wah ini malaikat, wah ini baca 1000 kali, sehingga kalau ada perempuan yang melihatmu langsung tersepona. Dulu saya baca itu, saya gunakan mistik Ustaz, maaf. Jadi saya gunakan kitab-kitab suci itu dengan implementasi dengan cara mistik dulu, saya begitu. Ya, makanya saya sering dulu itu kalau jalan di mana gitu paling tahu di gitu. Itu padahal karena saya baca itu. Jadi lagi orang tegas lah. Baca 1000 kali gue mercy lagi. Itu baru. Lagi nggak tegas loh. Baca 1000 kali bawa mercy kan. Ada lagi ya cara mistik gitu ya. Misalnya itu ada bacaan gini. Kalau di dalam berjangkit pelajaran kita waktu di kecil Islam, itu kan mesti ini kan Allahumma hasanta. Ya, itu untuk menerjemahkan dia akhlaknya juga biar sesuai dengan bacaan saya itu. Tapi ada yang pakai gunakan ini atqaballahu sinnaka. Semoga
Allah menampakkan gigi-gigimu saat kamu tersenyum. Artinya apa? Kan saya baca itu fokus ya 1000 kali gini. Terus saya lihat ngomong itu misalnya ya, itu pasti dia akan tersenyum dengan saya. Karena ada gelombang untuk memaksa agar habis ini masih bisa semangat langsung ke dunia ini. Wes langsung bos. Masih Prof, ini masih bujang Prof. Dikalikan nih. Saya mau merevisi, saya mau melengkapi ya kurikulum yang selama ini dibangun oleh nasional ya, bahwa Al-Quran itu bisa dipahami dari segi budaya, pendidikan, psikologi, sejarah, antropologi dan semuanya itu. Yang kurang itu bisa dipahami dari sisi mistisisme. Nah selama ini kan kawan-kawan kan memahami mistisisme itu batal ya, mistisisme itu hal yang apa namanya kemusyrikan, kan begitu kan. Padahal itu bagi orang-orang kayak ustaz-ustaz ini kan untuk meningkatkan ketakwaan keimanan gitu kan. Ya kan orang misalnya harus baca surat Yasin sekian 10 kali itu, apa 10 kali itu, dia punya ya keinginan tertentu. Itu kan mistik, sudut pandang mistik cara-cara itu. Ya, kenapa itu tidak ditekankan di S3 ini gitu. Malah pikiran-pikiran yang menurut saya biasa-biasa juga seperti ini gitu. Ini yang lebih sulit sebenarnya. Kalau saudara masih mengakui bahwa saudara mengkritik itu. Jadi mestinya saudara imbangin dong. Jangan primitif hanya mengakui saja tapi tidak mengamalkan. Kan begitu. Ya enggak? Ini ini perlu masukkan kurikulum baru ini. Mudah-mudahan teman-teman dengar juga. Udah direkam. Kalau ini mungkin terlalu vulgar bahasa budaya, mungkin yang paling halus sudut pandang sufisme. Gitu kan? Bahwa Al-Quran kasih juga celah untuk memandang dari sisi sufistik. Dan saya percaya Pak Menteri setuju kalau soal itu. Karena sufistik itu tradisi yang sudah terbiasa akrab di kalangan Muslim karena mengedepankan kebatinan. Saya pikir itu yang kurang di kita. Coba dari sekian kurikulum SAP yang kemarin diberikan ke kawan-kawan, ada nggak ini yang divisi sufistik? Belum jumpa. Sampaikan kepada Pak Direktur. Tuh, itu ditampilkan. Ini kan saya dapat ya pikir mistis. Iya kan saya nggak pernah baca buku tentang kurikulum. Coba lihat di Google, di YouTube, di mana ada nggak yang seperti apa yang sampaikan saya detik ini? Ada ya. Ini kalau saya nggak dapat keterangan langsung dari dari mistik tadi, nggak bisa saya sampaikan. Saya nggak baca buku gitu ya. Dan ini meningkatkan keimanan pada Bapak Ibu sekalian. Itu jawaban terakhir saya. Karena kemarin saya seolah dicurigai oleh beberapa kawan itu kemuslimannya apa. Oh yang menganjurkan salat jamaah ini salat sebelum kuliah itu saya. Percayalah bahwa saya insya Allah Muslim dan doa kita kan Husnul Khotimah itu ya. Saya lebih banyak menggunakan sisi mistik, sisi ritual, sufisme itu memang sejak kecil sebenarnya. Memang tampilan saya saja jarang memakai atribut-atribut yang itu religius. Iya. Kalau di rumah ya saya kayak sarung. Terus Adit kalau dengan sowan ke rumah, koko beliau sarungan. Kok paling itu Pak, Bapak Ibu sekalian, kita lihat jam berapa itu? Sudah maghrib kan? Sudah maghrib nih. Ya, mohon maaf hari ini mungkin sekian karena tadi agak terpotong waktunya ya. Jam 3 yang presentasi mestinya ada dua orang. Mungkin ya pekan depan kita siapkan untuk 2 juga.
Iya, tapi waktunya harus betul-betul misalnya jam 3 ya. Kalau jam 3 misalnya ada yang lain bilang aja kalau ini waktunya makin tidak mengusir tapi menyampaikan. Saya ada waktu 2 presenter yang perlu saya serahkan lebih dahulu. Dan tolong saya dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mengarah pada mata presentasi saudara dengan mungkin rencana disertasi saudara. Karena jangan sampai sia-sia ketika ketemu saya saudara tidak punya insting kira-kira disertasi saya nanti apa. Karena saya lebih dari 20 tahun mengampu metodologi penelitian itu. Sampai sekarang. Saya paham betul soal riset. Ya, jadi gunakanlah mumpung saya ketemu. Karena bahasan-bahasan seperti ini terlalu ringan. Yang agak berat-berat dikit yang saudara nyampe bahwa kita meringankan kehidupan saudara di semester ini. Oke, siap. Siapkan pikiran-pikiran disertasi yang nanti juga kita akan perkuliahan. Saya itu ya. Terima kasih kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.